Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, tragedi memilukan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seorang ibu yang semasa hidupnya mengabdikan diri sebagai perawat dan pelindung buah hatinya, ternyata hidupnya justru berakhir di tangan sang buah hati. Luka batin yang lama terpendam dari amarah dan ancaman yang kerap terdengar oleh sang anak menjadi alasan peristiwa kelam ini terjadi. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi penuh luka pada Rabu 10 Desember. Peristiwa ini terjadi ketika semua anggota keluarga berada di dalam rumah di tempat yang sama dengan korban. Dan yang paling menyakitkan, ternyata sang putri yang masih berusia 12 tahunlah yang menjadi sosok penghilang nyawa bagi sang bunda. Ada luka yang tak berdarah, namun perihnya perlahan menggerogoti jiwa, saudara. Itulah cerminan alasan di balik sang anak tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Sosok yang pernah menimangnya, sosok yang melahirkannya ke dunia. Hasil penyelidikan polisi menyatakan pembunuhan dilakukan oleh sang anak akibat dipicu perlakuan korban yang kerap melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anggota keluarganya. Sakit hati memuncak setelah korban menghapus aplikasi game online di ponsel pelaku. Melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Korban melihat game Murder Mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Karena sakit hati yang tak terobati menjadi motif sang anak tega membunuh ibu kandungnya. Psikolog forensik Irna Minauli menyebut secara psikologis pemikiran anak memang masih labil sehingga tak jarang anak menjadi keras kepala dan gampang marah. Menurut Irma, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang cerdas. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak tersebut tidak ditemukan adanya gangguan mental, halusinasi dan juga delusi. Namun, kejadian ini kemungkinan terjadi akibat pengalaman buruk yang dialami dan disaksikan oleh sang anak. Anak ini juga masih labil secara emosional, ya. Jadi ada keinginan agresivitas yang cukup tinggi, empati yang mungkin masih kurang berkembang, kemudian juga kurang berinteraksi secara sosial, ya. Tetapi hal ini juga lazim terjadi pada anak-anak remaja, ya. Anak remaja mana yang nggak keras kepala, anak remaja mana yang nggak pemarah misalnya. Jadi ini overlap antara kecenderungan conduct disordernya dengan fase perkembangan remaja yang dia alami, gitu ya. Jadi kalau dilihat kemungkinan terjadinya peristiwa ini bukan karena adanya gangguan kesehatan mental, ya. Jadi lebih ke arah misalnya pengalaman kekerasan yang dialami, yang dia saksikan. Dan atas peristiwa ini, Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumatera Utara langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjalani proses hukum hingga di persidangan. Kami melakukan pendampingan dari awal anak dimintai keterangan pada tanggal 10 Desember 2025.
kita akan terus melakukan pendampingan ini baik pada masa sekarang maupun pada tahapan selanjutnya, yaitu pada tahapan nanti proses persidangan, kemudian putusan, pasca putusan sampai dengan reintegrasi sosial anak nantinya. Saudara, peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 4 pagi. Korban saat itu tidur bersama kedua anaknya di kamar lantai 1. Anak kedua korban yang tidur di samping korban tiba-tiba terbangun kemudian melukai korban. Saat peristiwa terjadi, anak pertama korban terbangun dan berupaya menghentikan aksi tersebut. Sang kakak kemudian berlari ke kamar di lantai 2 untuk membangunkan ayahnya yang masih tertidur. Dan menurut warga, sempat terdengar suara cekcok dari dalam rumah sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dan mendengar teriakan sang anak yang berlari ke kamar tempatnya tidur, sang ayah kemudian terbangun, saudara. Ayah langsung turun dari kamarnya di lantai 2 dan menghampiri kamar tempat kedua anak dan istrinya tidur. Sesampainya di kamar tersebut, sang suami menemukan istrinya sudah tergeletak tak berdaya. Dengan kondisi mengenaskan, terdapat luka senjata tajam di bagian tangan dan punggung. Dan saat diperiksa oleh sang suami, kondisi korban masih hidup, saudara. Melihat kondisi istrinya yang kritis, sang suami pun segera meminta pertolongan rumah sakit. Ambulans pun didatangkan untuk membantu membawa korban. Namun nyawa korban tak terselamatkan. Ia meninggal di rumahnya. Warga yang tiba di lokasi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan jenazah sang ibu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Saudara, polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk kedua anak dan suami korban. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk pisau yang diduga digunakan sebagai senjata dalam kasus pembunuhan ini. Polisi langsung melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan ini dan penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan sistem peradilan pidana anak. Anaknya yang bunuh sekitar umur 12 tahun. Oh gitu. Lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada, Pak? Banyak. Di bagian mana, Pak? Punggung. Terus? Tangannya satu. Polisi menyebut anak bungsu korban kini berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sang anak kini merasakan penyesalan usai menghabisi nyawa ibunya. Polisi menjelaskan korban selama ini sering memarahi keluarganya dan mengancamnya dengan pisau. Hal itulah yang menjadi salah satu pemicu sang anak melakukan pembunuhan. Saudara, pembunuhan ibu oleh anak kandungnya sendiri mengundang perhatian luas karena pelaku masih di bawah umur. Pakar viktimologi menyebut kasus anak di bawah umur tega membunuh ibu kandung jarang terjadi dan memerlukan kajian yang mendalam. Anak yang berkonflik dengan hukum dinilai tidak hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga berpotensi sebagai korban dari situasi sosial, psikologis, maupun lingkungan yang kompleks. Ini tidak sederhana untuk menjelaskannya gitu. Barangkali terduga juga adalah korban dari lingkungannya, korban dari situasi pengasuhan, korban dari kondisi rumah tangga, korban dari kondisi lingkungan, korban dari hubungan pertemanan, korban dari banyak hal ya. Ini harus diakses atau harus dinilai, dikaji oleh pihak kepolisian dengan melibatkan para pakar-pakar terkait ya. Karena dalam kajian viktimologi, pelaku itu atau sebab itu tidak tunggal ya. Saudara, tak ada jerit yang lebih perih dari kejadian ini. Tak ada duka yang lebih sunyi dari kehilangan yang datang dari darah daging sendiri. Cinta yang seharusnya menjadi pelindung justru runtuh oleh luka batin yang tak pernah disembuhkan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa jika cinta tak dijaga, maka bisa berubah menjadi luka yang paling mematikan.
Tragedi ini bukan sekedar tentang kriminalitas, melainkan potret rapuhnya relasi keluarga dan kemanusiaan yang kalah oleh amarah.